Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak kelas 4? Semoga kalian semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar dengan materi tema 7, Indahnya Keberagaman di Negeriku, subtema 1, Pembelajaran 1, Keragaman Suku, Bangsa, dan Agama di Negeriku. Tujuan pembelajaran di tema 7, subtema 1, pembelajaran ke-1, yaitu 1. Setelah mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang suku bangsa di Indonesia dengan benar. Kedua, setelah membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi baru mengenai suku bangsa di Indonesia dengan tepat. Ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan kata sulit dalam bacaan dan mampu menjelaskan artinya dengan tepat. Keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan dan menuliskan pokok pikiran setiap paragraf dalam bacaan dengan benar. Kelima, setelah melakukan percobaan, siswa mampu menjelaskan pengertian gaya dengan tepat. Keenam, setelah melakukan pengamatan dan diskusi, siswa mampu menjelaskan pengertian gaya otot dan pengaruhnya terhadap benda dengan tepat. Bhinneka Tunggal Ika. Pernahkah kamu mendengar kalimat itu? Ya, kalimat itu terdapat pada Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara kita. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Empu Tantular hidup pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Dalam buku Sutasoma, pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada keanekaragaman agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit. Nah, anak-anak, walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu jua. Itu pesan dari Bhinneka Tunggal Ika untuk bangsa Indonesia. Anak-anak, perbedaan apa saja yang ada di Indonesia? Perbedaannya yaitu agama, asal-usul, suku daerahnya, makanannya, bahasanya, dan kebudayaannya, serta tarian tradisionalnya, pakaian tradisionalnya, rumah adatnya berbeda-beda. Jadi, banyak perbedaan di Indonesia. Nah, bagaimana sikap kalian terhadap perbedaan di Indonesia? Tentunya dengan perbedaan yang ada itu bukanlah menjadi salah satu alasan untuk kita berselisih dengan orang lain atau berselisih dengan suku lain, dengan menjelek-jelekan suku lain atau bangsa lain. Tetapi dari perbedaan itu, mari kita hidup rukun dan saling bergandengan tangan demi menjadikan negara Indonesia negara yang kuat di mata dunia. Nah, anak-anak, bangsa Indonesia terdiri atas banyak suku bangsa. Suku bangsa apa sajakah itu? Nah, di sini di Indonesia sendiri juga banyak sekali perbedaan suku. Nah, perbedaan suku itu tergantung dari asal daerahnya. Misalnya di Sumatera ada suku Batak,
Di Aceh ada suku Gayo, di Papua ada suku Asmat, dan masih banyak yang lainnya. Mari kita pelajari lebih lanjut. Sejak dahulu, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan saja anak-anak, tetapi penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Nah, berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1.041.925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun, suku-suku Papua terdiri atas 466 suku. Jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,114%. Dari jumlah penduduk Indonesia, sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% penduduk Indonesia. Adakah kata sulit yang kalian temukan pada bacaan tersebut? Jika ada, tulislah lalu carilah artinya. Adakah kata sulit yang kalian temukan pada bacaan tersebut? Jika ada, tuliskan, lalu carilah artinya. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut ini. Nomor 1, contohnya kata sulitnya yaitu sensus. Artinya, kalian cari tahu arti kata sensus itu baik di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau di Google. Nomor 2, contohnya statistik. Kalian cari tahu arti dari kata statistik itu baik di Kamus Besar maupun di Google ya anak-anak. Nomor 3, kalian cari kata-kata sulit yang menurut kalian kurang pahami. Anak-anak, ada berapa paragraf pada teks suku bangsa di Indonesia? Nah, sudah kita ketahui bersama, paragraf pada teks suku bangsa Indonesia itu ada 2 paragraf. Sekarang kita akan menuliskan pokok pikiran pada setiap paragraf. Cara menentukan pokok pikiran pada paragraf: 1. Membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Kedua, menandai kalimat awal, kalimat akhir atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. Ketiga, menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Nah, contohnya pada bacaan suku bangsa di Indonesia, kalimat utamanya adalah sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Di sini kita akan mencari pokok pikiran paragraf pertama. Pokok pikiran paragraf pertama itu terdapat pada akhir paragraf anak-anak, yaitu bunyinya penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Nah, anak-anak,
Pokok pikiran paragraf kedua ini yaitu berdasarkan sensus tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1331 suku. Di sini pokok pikiran paragraf kedua itu terdapat di awal paragraf. Bagaimana anak-anak? Jelas semuanya? Ya, Ibu harap kalian mengerti ya. Dari kegiatan sebelumnya, kamu mengetahui bahwa di Indonesia terdapat ribuan suku bangsa. Setiap suku bangsa kemungkinan memiliki kebiasaan dan cara hidup berbeda. Salah satu contoh perbedaan cara hidup adalah transportasi. Pada zaman dahulu, alat transportasi menggunakan tenaga hewan, seperti gambar-gambar berikut ini. Nah, pada zaman dahulu, orang menggunakan alat transportasi itu dengan menggunakan tenaga hewan anak-anak. Nah, mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan. Di sini ada gambar bendi, pedati sapi, pedati kerbau. Dapatkah kamu melihat persamaan dari ketiga alat transportasi tradisional tersebut? Salah satunya adalah ketiga alat transportasi tradisional tersebut menggunakan binatang yang sama-sama menarik beban berupa bendi atau pedati. Pada zaman dahulu, orang menggunakan alat transportasi itu dengan tenaga hewan. Lain halnya dengan zaman sekarang. Zaman sekarang menggunakan alat transportasi dengan menggunakan tenaga mesin. Misalnya seperti motor, mobil, pesawat, kereta, dan lain sebagainya, semuanya menggunakan tenaga mesin. Nah, kalian cari tahu apa yang terjadi saat kuda menarik bendi. Dan yang kedua, kalian cari tahu apa yang terjadi saat kerbau atau kuda menarik pedati. Anak-anak, lakukanlah kegiatan-kegiatan sederhana berikut ini. Pertama, dorong meja belajarmu pelan-pelan hingga bergeser sedikit. Lalu, tarik ke posisi semula. Kedua, angkat tas sekolahmu. Lalu, letakkan lagi ke posisi semula. Ketiga, ambil selembar kertas tak terpakai, lalu lipat atau remaslah kertas tersebut. Dari kegiatan tersebut, isilah tabel berikut ini. Contohnya, nomor 1, aktivitas yang dilakukan mendorong meja. Hasilnya, meja bergeser. Dan seterusnya, menarik meja. Hasilnya, meja bergeser. Poin kedua dan poin ketiga kalian isi ya anak-anak, aktivitas apa saja dan hasil apa saja yang dihasilkan. Nah, anak-anak, kesimpulannya yaitu aktivitas yang telah kamu lakukan terhadap meja sehingga bergeser disebut gaya. Aktivitas yang kamu lakukan terhadap tas sekolah yang kamu angkat disebut gaya. Aktivitas yang kamu lakukan terhadap kertas sehingga bentuknya berubah disebut gaya. Jadi, apa sih gaya itu? Gaya itu merupakan dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda-benda bergerak atau berubah bentuk. Anak, kalian telah mengetahui pengertian gaya. Sekarang perhatikan gambar-gambar berikut, lalu jawab pertanyaan pada setiap gambar. Mari kita jawab bersama-sama. Pertanyaan pertama, apa yang menyebabkan mobil pada gambar di samping dapat bergerak? Jawabannya, mobil dapat bergerak karena didorong dengan menggunakan otot kita. Pertanyaan kedua, apa yang menyebabkan lampu dapat menyala? Jawabannya, karena adanya aliran listrik. Pertanyaan ketiga, apa yang menyebabkan jarum menempel pada batang magnet? Jawabannya, karena ada tarikan gaya magnet. Pertanyaan keempat, apa yang menyebabkan buah jatuh dari pohon? Jawabannya, karena adanya tarikan dari bumi atau gravitasi. Pertanyaan kelima, apa yang menyebabkan kursi mudah dipindahkan? Jawabannya, karena roda dapat menghilangkan gaya gesek kaki kursi dengan lantai.
Nah, anak-anak, kesimpulannya, gaya mempunyai banyak jenis sesuai dengan sumber yang melakukan gaya. Macam-macam gaya antara lain gaya listrik, gaya gravitasi,